Halo sobat semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Kembali lagi dengan saya yang pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang masih mengisahkan tentang peperangan Vietnam. Diangkat dari sebuah kisah nyata, film ini menceritakan tentang seorang pilot dari kesatuan US Navy yang tertembak jatuh di wilayah Laos saat melakukan sebuah misi pengeboman untuk memutus jalur logistik pasukan Viet Cong di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Dia harus berusaha bertahan dari ganasnya siksaan serta intimidasi tentara Viet Cong. Dan secara garis besar film ini menceritakan tentang bagaimana gambaran mengerikan perang Vietnam, juga mengisahkan tentang kesabaran para tawanan untuk terus berusaha melarikan diri dari kamp mengerikan itu. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Rescue Down. Sesuai fakta yang terjadi, film ini berlatar pada awal bulan Februari tahun 1966, di mana saat itu pasukan Amerika masih terus melakukan agresi militer terhadap pasukan komunis Vietnam Utara. Di atas kapal induk USS Ranger CV-61 yang sedang berlayar di wilayah Laut Cina Selatan, terdapat seseorang bernama Laksamana Barrington yang memutuskan bergerak ke utara, tepatnya ke Teluk Tonkin. Di hari itu Laksamana Barrington memberikan briefing kepada skuadron pilot US Navy yang direncanakan akan dilibatkan dalam sebuah misi pengeboman di wilayah ring antara Vietnam Utara dan Laos yang bernama Mujia Pass. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk memutus jalur logistik pasukan Viet Minh atau Vietnam Utara yang melakukan aliansi dengan pasukan milisi Laos atau lebih dikenal dengan pasukan Pathet Lao. Charlie got his shit together. Karena seperti yang kita ketahui, pada masa perang itu pihak Vietnam Utara di bawah pimpinan Ho Chi Minh berhasil menguasai sebagian wilayah Laos dan Kamboja. Dan atas hal itulah, pihak militer Amerika melakukan misi pengeboman dengan klasifikasi top secret. So the radar of the enemy gun cannot lock onto you. This mission is classified. Di pagi yang cerah itu, terlihat seorang pilot US Navy bernama Dieter Dengler. Dia seorang pilot Angkatan Laut Amerika kelahiran Jerman yang memutuskan untuk pergi dari negara asalnya demi bisa menjadi pilot Amerika. Dalam misi itu, dia akan terbang bersama pimpinan skuadron yang bernama Letnan Spock serta beberapa pilot lainnya. Dan setelah mengambil perbekalan serta melakukan doa bersama, akhirnya semua pilot itu diterbangkan dari kapal induk. Ketegangan mulai terasa saat mereka mengudara di atas wilayah Vietnam untuk bisa sampai ke wilayah negara Laos. Tapi seketika setelah mereka diperintahkan untuk berpencar, tiba-tiba pesawat Dieter Dengler yang berjenis Douglas A1 Skyrider terkena tembakan musuh yang tepat mengenai sayap pesawatnya. Seketika pesawat itu hilang kendali, menukik cepat dan akhirnya jatuh ke area persawahan warga sipil Laos. Walaupun Letnan Dieter berhasil selamat dari tragedi itu, namun tak lama kemudian dia tersadar bahwa saat itu terlihat pasukan milisi Laos sedang memburunya, hingga dia pun langsung melarikan diri ke arah hutan. Dalam perasaan panik dan tegang, Letnan Dieter mencoba mengelabui musuh dengan cara bersembunyi dan berkamuflase, mengubur dirinya di bawah timbunan daun pisang. Hingga saat itu dia berhasil lolos dari kejaran musuh yang terus memburunya. Di awal pelariannya, Letnan Dieter berusaha memungut makanan apapun untuk dia bawa sebagai perbekalan, karena dia meyakini bahwa misi pelariannya saat ini mungkin akan begitu panjang dan melelahkan. Bahkan dia membuang alat radio komunikasinya demi menjaga misi rahasianya ini.
Suatu waktu Letnan Dieter mencoba memanjat tebing bebatuan, berharap untuk ditemukan oleh para tim pencari yang mungkin saat ini sedang mencarinya. Tapi setelah sekian lama berusaha, tim pencari itu tak kunjung datang, hingga Letnan Dieter memutuskan untuk melanjutkan persembunyiannya. Keesokan harinya, setelah sekian lama berlari menyusuri hutan rimba tropis, Letnan Dieter sejenak beristirahat sekedar melepas dahaganya dengan meminum air yang terdapat di sebuah telaga. Tapi di saat yang sama, tanpa disangka ternyata para pasukan milisi Laos serta tentara Vietnam berhasil menemukannya. Seketika dia dijambak dan diintimidasi karena mereka tahu bahwa Dieter merupakan tentara Amerika yang saat ini menjadi musuh mereka. Kemudian dia dibawa menyusuri hutan rimba yang entah akan dibawa kemana. Sesekali dalam perjalanannya mereka mendengar suara helikopter pasukan Amerika yang mungkin saat itu sedang mencari Letnan Dieter. Tapi di saat yang sama Letnan Dieter tak bisa melakukan apapun untuk meminta bantuan karena memang saat itu dia berada di bawah kendali musuh dengan todongan senjata api. Hingga setelah sekian lama berjalan, tibalah mereka di sebuah perkampungan terpencil yang dihuni oleh penduduk milisi Laos. Di sana dia diperlakukan secara keji dan menjadi tontonan hiburan bagi warga termasuk anak-anak. Why doesn't anybody listen around here? Letnan Dieter benar-benar tak diberikan kesempatan untuk bisa melarikan diri. Bahkan mereka tak pernah memberikan izin apapun walaupun sekedar untuk buang air besar. Hingga di hari itu dengan pasrah Letnan Dieter harus melewati intimidasi yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Does nobody listen to me? Keesokan harinya, para milisi itu kembali membawa Letnan Dieter untuk masuk menyusuri hutan, yang ternyata saat itu dia akan dibawa ke rumah gubernur provinsi, sekaligus dijadikan sebuah tempat yang menjadi basis pertahanan pasukan Vietnam di wilayah Laos. Setibanya di sana, dia dipertemukan dengan seorang gubernur bernama Chow yang secara kebetulan sangat fasih berbahasa Inggris. Dia langsung meminta Letnan Dieter untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang isinya mengutuk militer Amerika dalam peperangan itu. Sontak Letnan Dieter menolak karena dia tak mau menjadi seorang pengkhianat negara hanya demi kepentingan pribadinya sendiri. Hingga dari sana gubernur itu kembali menyerahkan Letnan Dieter kepada pihak milisi Laos untuk dijadikan tawanan perang. Letnan Dieter kembali dibawa ke sebuah desa dan mulai diintimidasi serta disiksa dengan cara mereka sendiri. Hal itu dilakukan untuk membuat Letnan Dieter menyerah dan bersedia untuk menandatangani surat pernyataan itu. Tapi setelah sekian lama mereka melakukan penyiksaan, ternyata Letnan Dieter tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan prinsip serta kesetiaannya kepada negara. Hingga dari sana mereka memutuskan untuk membawa Letnan Dieter ke sebuah tempat terpencil yang berada jauh di dalam hutan. Dan ternyata tempat itu merupakan kamp khusus tawanan perang yang sengaja didirikan oleh tentara milisi Laos serta tentara Vietnam. Dengan segera mereka melucuti perlengkapan Letnan Dieter, kemudian langsung dibawa ke sebuah gubuk yang terbuat dari bambu dan kayu. Yang paling membuatnya terkejut, ternyata di sana juga terdapat pasukan Amerika yang lebih dulu menjadi tawanan. Walaupun di hari itu Letnan Dieter tak sempat berkenalan lebih jauh, karena dia langsung dipasung oleh pimpinan penjaga kamp yang dijuluki Little Hitler.
Barulah pada keesokan harinya, Letnan Dieter bisa melihat para tawanan lain yang ternyata terdapat 5 orang tawanan, termasuk 2 diantaranya yang juga merupakan tentara Amerika yang berhasil tertangkap beberapa tahun yang lalu. Bahkan salah satunya yang bernama Sir Sandwen telah mendekam di camp itu selama 10 tahun, sejak awal mula terjadinya gerakan perlawanan Vietnam terhadap kolonialisasi pasukan Prancis. 1 orang tentara Amerika lainnya bernama Letnan Jin. Kemudian Pisit dan Proset, mereka adalah warga lokal yang dicap sebagai pembangkang terhadap kediktatoran Ho Chi Minh. Serta yang terakhir bernama Yik Chiu To, seorang pilot yang lebih dikenal dengan sebutan YC. Yeah. Jungles on these mountains is a nightmare. It's quiet. Oh, excuse me. Di hari itu mereka saling mengenal satu sama lain. Tak lupa Jin juga memberikan informasi tentang situasi dan para penjaga yang berada di kamp tawanan itu. Mereka hanya diberi makan 1 kali dalam sehari dengan makanan nasi seadanya. Bahkan tak jarang mereka diberikan mealworm atau sejenis ulat Hong Kong sebagai pengganti protein. Just try. Got that right? Terlebih saat ini kondisi paceklik sedang melanda Laos karena efek pengeboman pasukan Amerika yang menyasar lahan pertanian warga, sehingga masyarakat merasa ketakutan untuk menanam padi atau sayuran sejenisnya. Maka atas hal itu, tiba-tiba Letnan Dieter mengisyaratkan kepada semua rekan tawanannya bahwa dia berinisiatif untuk melarikan diri dari tempat itu. Tapi niatnya itu sontak ditentang oleh semua tawanan yang memang lebih dulu berada di sana, karena mereka menganggap misi melarikan diri itu sama saja bunuh diri. The jungle is the prison. Don't you get it? Scram. I like that. Nice having met you. Shut up, Gene. Karena mereka tahu di luar sana hanya terdapat hutan rimba antah berantah yang akan membunuh siapapun hanya dalam waktu 2 hari tanpa makanan dan minuman. Terlebih niat untuk kabur merupakan kemustahilan karena pada malam harinya mereka harus tidur dengan keadaan diborgol serta dipasung. Dan tak jarang di malam hari mereka harus kencing bahkan buang air besar di dalam celana. Oh, God. You just sit right on my hand. Keesokan harinya Letnan Dieter mulai memutar otaknya. Dia mencari cara bagaimana supaya mendapatkan sebuah kunci untuk bisa meloloskan diri dari ikatan borgol yang terpasang setiap malam. Dari sana dia merencanakan untuk mencuri sebatang paku besar yang menancap di tempat para penjaga. Paku itu terus dibentuk supaya bisa menyerupai kunci. Karena memang Letnan Dieter lahir di Jerman dari keluarga jenius yang ahli di bidang teknik. Dan dengan kecerdikannya itu, akhirnya secara diam-diam dia berhasil menciptakan kunci pembuka borgol. That's so simple. Look, there's a tool a die maker in Germany. Push down on the spring. Disengage the teeth. Tapi keberhasilannya itu justru membuat Letnan Jin merasa khawatir. Terlebih saat mendengar rencana Letnan Dieter yang akan menyusun strategi untuk melarikan diri dari tempat itu. Karena selama ini dia meyakini bahwa mereka akhirnya akan dilepaskan tanpa harus kabur. Walaupun di saat itu pula Letnan Dieter tetap bersikeras untuk berpegang teguh pada rencananya. Sedikit pun dia tak pernah menghiraukan Letnan Jin yang terus menunjukkan wajah kesal serta dendam terselubung padanya. Head down, your mouth shut. Got your best chances of survival. Saat itu waktu sudah menunjukkan tanggal 22 Mei 1966. Artinya sudah 3 bulan lamanya Letnan Dieter ditawan di tempat neraka itu. Dan situasi terasa semakin mencekam saat semua tawanan mengetahui tentang stok makanan di camp itu yang kian menipis. Membuat para penjaga semakin kejam dan beringas akibat kelaparan.
Dari sana Letnan Dieter kembali menceritakan tentang penemuan barunya, yang ternyata dia berhasil menciptakan pisau yang terbuat dari cangkang kerang. Di saat yang sama dia kembali membahas tentang rencana pelarian itu. Bahkan sebelumnya dia telah memikirkan tentang ransum makanan yang terbuat dari sisa nasi yang dikeringkan. Mendengar rencananya yang semakin matang, akhirnya semua tawanan menyepakati rencana pelarian yang telah disusun oleh Letnan Dieter. Mereka semakin percaya padanya, terlebih saat Letnan Dieter berhasil menyusup pada malam hari dan melakukan percobaan untuk membobol pagar bambu itu. Hingga akhirnya semua menyepakati tanggal yang telah direncanakan untuk agenda pelarian mereka, yaitu pada tanggal 4 Juli 1966, yang diperkirakan akan menjadi awal musim penghujan. Di masa-masa itu mereka benar-benar hidup dalam kesengsaraan dan kelaparan. Bahkan mereka hanya melakukan fantasi dengan menceritakan makanan-makanan enak di rumah mereka, hanya sekedar untuk menahan lapar. Okay, oranges, a couple dozen eggs. A quarter of a gallon is dark. Dan pada suatu hari mereka melihat kedatangan pasukan Vietnam yang sengaja mengontrol tempat itu. Dari sana pula Prochet dan Pisit berhasil menguping pembicaraan di antara para penjaga, yang ternyata mereka akan melakukan rencana pembunuhan pada semua tawanan di camp itu, yang bertujuan untuk bisa menghemat makanan demi kepentingan perut mereka sendiri. Mendengar informasi itu, Letnan Dieter langsung bergegas untuk melakukan tindakan. Di siang itu pula dia mencoba membaca situasi para penjaga, karena dia berencana untuk mencuri senjata mereka dan melakukan perlawanan supaya bisa melarikan diri dari tempat itu. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya semua sepakat untuk melaksanakan strategi mematikan ini. Satu persatu mereka berhasil keluar dari pagar, dan selanjutnya Letnan Dieter juga berhasil mencuri senjata api milik para penjaga. Letnan Dieter kembali menyusun rencana penyerbuan itu. Dia membagi kelima tawanan menjadi 2 tim yang diharuskan mengepung penjaga pada saat berada di dapur. Seketika Letnan Dieter bersama Sersan Dwayne bergerak lebih dulu dan memerintahkan Letnan Jin, YC, Pisit serta Prochet untuk melakukan serangan susulan setelah mereka berdua melakukan kontak senjata. Dengan perasaan tegang dan mencekam, akhirnya Letnan Dieter berhasil melumpuhkan beberapa penjaga. Tapi kejadian mengejutkan terjadi saat ternyata Letnan Jin serta sisa tawanan lainnya tak pernah datang untuk membantu dalam penyerangan itu. Tapi semua pengkhianatan itu tak sempat untuk disesalkan, karena selanjutnya Letnan Dieter dan Sersan Dwayne harus segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mereka berjalan beberapa kilometer, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Letnan Jin bersama YC yang bersembunyi di balik celah bebatuan. Dan dari sana percekcokan kembali terjadi saat Letnan Dieter menganggap mereka sebagai pengkhianat yang mementingkan keselamatan mereka sendiri. Karena di saat yang sama Pisit serta Prochet lebih dulu berpisah untuk melarikan diri dan masuk ke dalam hutan. Hingga atas hal itu mereka pun sepakat untuk menempuh jalan pelarian masing-masing. Letnan Jin memutuskan untuk mengikuti YC dan berpisah dengan Sersan Dwayne yang lebih memilih untuk pergi bersama Letnan Dieter. Di hari pertama pelariannya, mereka berdua berhasil menempuh jarak belasan kilometer menuju ke arah barat. Karena saat itu, Letnan Dieter merencanakan pelarian menuju perbatasan Thailand dengan cara menyusuri sungai Mekong yang menjadi batas kedua negara.
Saat itu pula untuk pertama kalinya mereka merasakan hujan yang selama ini mereka dambakan. Tapi di saat yang sama mereka harus kehilangan perbekalan ransum cadangan makanan saat terjebak ke dalam banjir bandang yang tiba-tiba menghantam mereka. Perut yang kosong serta badan yang kedinginan tak menghambat perjalanan mereka walau tanpa menggunakan alas kaki. Mereka terus menembus rimbunnya semak belukar yang belum pernah terjamah manusia. Bahkan mereka seakan tak peduli lagi akan serangan binatang-binatang penghuni hutan tersebut. Hingga setelah berjalan jauh menempuh puluhan kilometer, akhirnya mereka menemukan sebuah anak sungai yang diyakini akan membawa mereka ke Sungai Mekong. Dengan membuat rakit sederhana, mereka pun berenang dengan senyap mengikuti arus sungai itu. Tapi tiba-tiba semuanya dikejutkan saat ternyata di depan mereka terdapat air terjun yang sangat curam. Is that a waterfall? Dengan cekatan, Letnan Dieter menyelamatkan Sersan Wen yang memang kondisinya mulai melemah. Hingga Letnan Dieter harus lebih sering melakukan istirahat lebih awal demi bisa saling mengerti keadaan masing-masing. Kondisi mereka berdua benar-benar sangat memprihatinkan. Hutan itu seakan telah mengajarkan serta menghilangkan rasa takut mereka. Keesokan harinya, setelah melewati puluhan kilometer menyusuri hutan antah berantah, di tengah perjalanan mereka menemukan bekas pemukiman warga yang sudah lama ditinggalkan. Letnan Dieter menjadikan lokasi itu sebagai tempat peristirahatan, sekedar untuk melindungi mereka dari lelah dan hujan. Di tempat itu pula tiba-tiba Letnan Dieter mendengar deru baling-baling helikopter pasukan Amerika yang kian mendekat. Seketika dia bergegas untuk meminta bantuan, walaupun kedua helikopter itu ternyata langsung berbalik arah dan tak berhasil melihat mereka berdua. Where are you going? Where are you? Tapi pada sore harinya, Letnan Dieter tak habis akal. Dia mencoba mempraktekkan ilmu bertahan hidup yang pernah dilakukan pasukan Laos. Hingga akhirnya dia berhasil membuat api dengan tata cara primitif. Dan dengan segera dia membuat api unggun besar, berharap untuk bisa dilihat oleh helikopter berikutnya. Dan seperti keajaiban, tiba-tiba dia kembali mendengar desingan suara helikopter yang semakin mendekati lokasi mereka. Tapi secara mengejutkan, tiba-tiba kedua helikopter itu membidik dan melakukan serangan karena mereka dianggap sebagai pasukan Viet Cong yang bergerilya di dalam hutan. Hal itu sempat membuat Letnan Dieter putus asa. Hingga keesokan harinya di pagi itu mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mengikuti langkah kakinya yang entah akan menuju kemana. Dan tiba-tiba mereka memasuki area persawahan. Kemudian seketika itu pula semua warga langsung mengepung mereka. Ternyata mereka adalah warga Laos yang terindikasi menjadi simpatisan tentara Viet Cong. Tanpa basa-basi salah seorang warga memperlihatkan keberingasannya saat mengetahui mereka merupakan tentara Amerika. Hingga akhirnya Sersan Duen harus mati di tempat itu saat kepalanya ditebas dengan menggunakan parang. Kejadian itu membuat Letnan Dieter gelap mata. Dengan kondisi setengah sadar, dia tiba-tiba berlari untuk kembali masuk ke dalam hutan. Dan dengan beruntungnya setelah aksi pembunuhan itu, para warga juga saling melarikan diri karena mungkin merasa ketakutan dan tak sempat memburu Letnan Dieter. Di akhir pelariannya, saat ini dia seakan pasrah pada keadaan dan tak peduli lagi untuk bisa sampai ke perbatasan Thailand demi mendapatkan rescue atau penyelamatan, karena yang ada di pikirannya saat ini hanya insting untuk bertahan hidup. Dia sudah tak peduli untuk memakan binatang apapun yang dia temui supaya sekedar bisa mengisi perutnya. Bahkan dia rela memburu ular dan memakannya mentah-mentah demi mendapatkan asupan protein dan sumber tenaga.
Tapi hal yang paling mengejutkan terjadi saat di waktu itu Letnan Dieter kembali mendengar desingan pesawat Amerika yang melintas tepat di atas sungai itu. Sekali lagi dia berusaha untuk memberikan kode dan berharap keberadaannya akan terlihat. Walaupun untuk kesekian kalinya pesawat itu kembali memutar arah dan terbang menjauh meninggalkannya. Tapi tak lama berselang, terlihat dua helikopter dengan cepat datang menghampiri posisinya saat ini. Dan di saat yang sama akhirnya dia berhasil ditemukan oleh tim pasukan penyelamat Amerika yang memang selama ini terus berusaha mencarinya. Perasaan campur aduk tak bisa diungkapkan oleh semua orang di dalam heli itu. Setelah melihat sosok Letnan Dieter Dengler yang awalnya kekar kini menjadi kurus kering, hingga dengan segera mereka membawa Letnan Dieter ke sebuah rumah sakit yang berada di wilayah pangkalan militer Saigon, Vietnam Selatan. Tapi sesaat setelah menerima perawatan, tiba-tiba Letnan Dieter didatangi dua orang misterius yang ternyata mereka adalah anggota CIA yang menindaklanjuti situasi ini. Karena mereka mengira Letnan Dieter dicurigai telah terkontaminasi oleh doktrin pasukan Vietcong dan sengaja dilepaskan untuk menjadi mata-mata. Di saat yang sama, rekan-rekan pilot US Navy dari kapal induk USS Ranger CV-61 juga telah mengantisipasi hal itu. Mereka menyusup untuk bisa menculik Letnan Dieter yang diketahui akan dibawa ke penjara Guam untuk diasingkan. Hingga akhirnya di akhir film ini diceritakan bahwa Letnan Dieter Dengler berhasil kembali ke atas kapal USS Ranger. Dia disambut dengan gegap gempita oleh semua kru tanpa kecuali. Dan beberapa tahun setelah kejadian itu, dikisahkan bahwa Letnan Dieter Dengler berhenti dari tugasnya sebagai pilot pesawat tempur US Navy. Dia kembali menjadi warga sipil yang berprofesi sebagai instruktur sekolah penerbangan swasta. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.